Perampok ini membajak pabrik percetakan uang negara. Tapi mereka tidak merampok uang. Mereka menyandera bukan untuk meminta tebusan. Mereka juga melepas topeng mereka di depan para sandera. Karena semua sandera memakai penutup mata merah. Saat para perampok akan pergi, seseorang membunyikan alarm. Manajer pabrik diam-diam melepas penutup matanya dan melihat mereka. Alarm disetel oleh perampok itu sendiri. Perampok itu melepas penutup matanya, membiarkannya melihat dengan percaya diri dan berani. Manajer pabrik menutup matanya dan memohon belas kasihan. Bagaimanapun, aturan adalah aturan. Kalau melihat wajah para perampok, berarti jalan buntu. Tapi perampok itu melakukan yang sebaliknya. Mereka melepas penutup mata semua sandera. Tapi sama sekali tidak ada niat untuk membunuh mereka. Karena Profesor Bus mereka menjelaskan, tidak boleh ada korban dalam operasi ini. Polisi tiba di tempat kejadian. Perampok menembak udara. Kemudian bom asap dilempar. Dikepung polisi. Sebenarnya, ini adalah tujuan mereka yang sebenarnya. Polisi segera mengirim seorang negosiator, Jenny, bernegosiasi dengan Profesor. Permintaan pertama yang diajukan pada Jenny adalah, perampok menginginkan beberapa helikopter. Permintaan ini tampaknya akan membantu para perampok melarikan diri. Sebenarnya, ini bisa digunakan untuk menilai jumlah perampok. Profesor dengan sengaja mengungkapkan bahwa hanya ada 4 perampok di dalam. Jadi mereka hanya perlu 1 helikopter. Komandan di sebelahnya sangat gembira. Hanya ada 4 perampok. Mereka hanya perlu langsung mengerahkan pasukan bersenjata. Jenny menyatakan ketidaksetujuan yang kuat. Para perampok mungkin memainkan beberapa trik. Tapi komandan sudah memberikan perintah. Tentara Korea Selatan telah sampai di gerbang gedung itu. Mereka memasukkan probe satelit pengintai mereka melalui pintu. Gambar di dalam mengejutkan semua orang. Jumlah perampok setidaknya ada 40 orang. Sementara komandan ragu-ragu. Staf lain menyampaikan berita. Perampok itu mengunggah video perampokan mereka ke internet. Mereka menontonnya dan baru mengetahui. Ternyata semua sandera dipaksa memakai pakaian yang sama dengan perampok. Punya senjata palsu. Dengan demikian, polisi tidak bisa membedakan mana perampok yang sebenarnya. Lebih buruk lagi, salah satu sandera ternyata adalah putri duta besar AS. Komandan sangat ketakutan sehingga dia segera memerintahkan pasukan untuk mundur. Sebenarnya, target dari para perampok ini bukan untuk meraih 50 miliar, tapi untuk menyiapkan dan menggunakan pabrik percetakan uang itu dan staf pabrik percetakan untuk membuat uang kertas baru yang tidak dapat dilacak. Target mereka adalah 4 triliun won.